Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, senang sekali kembali lagi kita bertemu dalam kajian rutin kita bersama Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC hafizahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Manhaj Akidah Imam Syafi'i rahimahullah, buah karya dari Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Dan sedikit informasi bagi pemirsa Hasan TV, khusus pada bulan Ramadan kali ini, kajian yang biasanya diadakan Rabu malam, kali ini untuk spesial bulan Ramadan kami akan mengadakannya setiap hari Kamis pagi setiap jam 9 pagi. Selanjutnya kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya pagi hari ini, Ustadz? Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh pemirsa Ahsan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Ustadz, jazakumullah khair. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi, hari yang ketiga dari Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Isbatil Aqidah yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat,
serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah fi hadha syahril mubarak. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wahai Allah, kami memohon kepada Engkau petunjuk kemudahan untuk mengerjakan apa saja yang Engkau cintai dan Engkau ridhai di dalam bulan yang penuh dengan berkah ini. Ahibati, hafizakumullah, para pemirsa Ahsan TV dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam Al-Mabhatsus Tsalits, dalam pasal yang kedua, yaitu Ushulus Syafi'i fi Itsbatil Aqidah, pokok-pokok penetapan akidah. Dan kita di pembahasan yang ketiga, yaitu pokok-pokok Imam Asy-Syafi'i dalam penetapan akidah. Al-aslul awal, pokok dasar yang pertama adalah al-iltizamu bil kitabi wa sunnah wa taqdimuha 'ala al-'aql. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah dan mengedepankan akal. Kemudian penulis menjelaskan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah pokok dasar pertama dari pokok-pokok dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala termasuk dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu beliau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengedepankan Al-Quran dan yaitu menganggap sesuatu itu baik, ya. Padahal siapa yang melakukan istihsan, menganggap sesuatu itu baik, maka sungguh dia telah membuat syariat. Ini adalah dalil atau perkataan Imam Asy-Syafi'i yang menunjukkan beliau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengedepankan Al-Quran dan Sunnah dibanding selain keduanya. Kemudian setelah itu, setelah menyanggah tentang pendalilan istihsan, yaitu menganggap sesuatu itu baik, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah menyebutkan dalil-dalil tentang kewajiban berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, dan bahwasanya tidak boleh seorang pun untuk menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan contoh-contoh, ya, yang menunjukkan bahwa wajib berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan tentang kedudukan sunnah, ya, kedudukan sunnah dan sanggahan beliau terhadap orang yang mengingkari kuatnya pendalilan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Al-Quran di dalam pensyariatan.
seperti Al-Quran di dalam bersyariat. Apa saja yang diharamkan oleh sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia seperti yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sandaran hukum yang kuat seperti Al-Quran. Kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Lalu setelah itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hikmah ini dengan Al-Quran dalam banyak ayat. Menggandengkan hikmah ini di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, dengan Al-Quran dalam banyak ayat. Artinya hikmah di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hikmah di sini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan tentang kedudukan sunnah dari Al-Quran, bahwasanya sunnah adalah penjelas dan penerang tentang maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sandaran hukum, bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sandaran hukum sebagaimana Al-Quran sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu di halaman yang ke-91 Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala memulai menyebutkan sebagian macam-macam pendalilan atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Ya, di halaman 91. Silahkan pihak Ahsan TV mungkin bisa memperlihatkan gambarnya dari buku file PDF-nya. Penulis mengatakan summa bada'a bidzikr menyebutkan sebagian macam-macam dalil-dalil atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ini penting karena di zaman sekarang banyak orang-orang yang menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa macam-macam dalil yang menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Faminha anna Allah farada ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makrunatun bi ta'atihi wa madhkuratun wahdaha wa dzakara al-ayati ad-dallata ala hadha an-naw'i. Di antaranya macam pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan digandengkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian.
ya, tanpa digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan macam dalil ini, yaitu bahwa Allah mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Terkadang ketaatan kepada Rasulullah SAW digandengkan dengan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga terkadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sendirian. Faminha qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebentar ya, mematikan AC karena ini terlalu dingin, nanti masuk angin. Potong daripada saya masuk angin kemudian tidak bisa ngajar lagi di Ahsan TV. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalil tentang bahwa wajib taat kepada Allah wa rasulahu. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Ini ayat memberikan pelajaran bahwa Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah SAW, digandengkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yaitu surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida, dhalalan mubina. Tidak pantas untuk seorang lelaki beriman dan seorang perempuan beriman jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka memiliki pilihan siapa kepada dan digandengkan ketaatan kepada Rasulullah dengan ketaatan kepada Allah, dan ancaman bagi siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama dengan bermaksiat kepada Allah yang diancam dia sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah akan wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik digandengkan dengan ketaatan kepada Allah atau disebutkan secara sendirian, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah. Lihat di situ ada perintah untuk mentaati Allah dan perintah untuk mentaati Rasulullah. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, yaitu sandaran hukum yang kuat. Dalil yang keempat tentang hal ini, bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, dilihat dari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik disebutkan secara bergandengan dengan taat kepada Allah atau disebutkan secara sendirian. Di antaranya itu
surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka, yaitu bersama para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang beramal saleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwa wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan termasuk ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti ini adalah dalil tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, sandaran hukum yang kuat, yaitu surat Al-Fatah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsi. Waman awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azim." Sesungguhnya orang-orang yang membaiat engkau, sesungguhnya mereka membaiat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di situ, yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia membaiat Allah Subhanahu wa taala. Artinya siapa yang berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kedudukannya sama dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawakan di dalam hal ini adalah surat An-Nisa ayat 80. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah SAW, maka sungguh dia taat kepada Allah. Jadi di situ disebutkan satu saja, taat kepada Rasul. Berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada termasuk daripada hujjah, yaitu sandaran hukum yang kuat. Kemudian dalil yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Maka tidaklah demikian, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, pemutus keputusan di dalam apa saja yang terjadi perselisihan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini dalil juga menunjukkan bahwa wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata. Karena kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kewajiban taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum yang kuat. Begitu juga dalil yang lain yaitu surat An-Nur ayat 63. Imam Asy-Syafi'i membawakan ayat ini sebagai bentuk dalil bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, yaitu wajib taat kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Allah Subhanahu wa taala secara bergantian.
Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Yang menjadi inti pendalan dari ayat ini adalah hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ menunjukkan wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i membawakan surat An-Nur ayat 48 sampai 52. Ya, ayat 48 sampai 52. Yang inti dari pendalian dari ayat-ayat ini adalah waman yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata di halaman 93, qala Asy-Syafi'i fa'a'lama Allahu an-nasa fi hadhihi al-ayah anna du'a'ahum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyahkum kepada mereka untuk berhukum kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW menjadi hakim di antara mereka adalah ajakan untuk berhukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ingat baik-baik ya, bahwa sunnah Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum. Caranya bagaimana? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak Rasulullah mengajak manusia untuk berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajak manusia untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, pemutus keputusan. Jika menerima keputusan dari Rasulullah SAW berarti dia sama dengan berhukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Di annal hakima bainahum Rasulullah, karena yang memutuskan dia keputusan di antara mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza salimu li hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innama salamu wa idza sallamu li hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innama sallamu li hukmihi bi faradillah. Jika mereka menerima hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebenarnya mereka menerima hukum Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu a'lamahum anna hukmahu hukmuhu, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada manusia bahwa hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala ma'na iftiradhihi, sesuai dengan makna konsekuensinya, hukmuhu ay hukmur Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innallaha huwal ladzi faradahu. Hukumnya yaitu hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum Allah adalah hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah mewajibkannya. Wa ma sabaqa fi ilmihi jalla thana'uhu min is'adihi bi asmatihi wa taufiqihi, dan apa yang telah lalu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala berupa pemberian kebahagiaan kepada Rasulullah SAW dengan cara menjaga Rasulullah SAW dari kesalahan dan memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Wa ma syahidalahu bihi min hidayatihi, dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa saja yang Allah Subhanahu wa taala persaksikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wattiba'ihi amrahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk manusia mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini semua penjelasan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, adalah sandaran hukum, ya, dengan penjelasan tadi. Baik. Kemudian penulis mengatakan, fa ahkama faradhahu bi ilzami khalqihi ta'ata rasulihi.
wa i'lamihim annaha ta'atuhu fa jama'a lahum an a'lamahum anna al-fardha 'alaihim ittiba'u amrihi wa amri rasulih wa anna ta'ata rasulih ta'atuhu thumma a'lamahum annahu fardun 'ala rasulih ittiba'u amrihi jalla thana'uhu. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah kewajibannya, yaitu kepada para makhluk-makhluknya untuk selalu taat kepada Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada makhluk-makhluknya bahwasanya ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wajib atas mereka mengikuti perintahnya dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan juga kepada makhluk-makhluknya bahwa wajib untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penjelasan bahwa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sandaran hukum, karena wajib untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kata penulis, "Tsumma dzakara naw'an akhar min al-adillah ala wujubi ta'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hujjiyatis sunnah." Kemudian setelah itu Imam Asy-Syafi'i menyebutkan macam yang lain dari dalil-dalil tentang kewajiban taat kepada Nabi Muhammad SAW dan bahwa sunnah Rasul SAW adalah sebagai sandaran hukum. Bahwa sunnah Rasul SAW adalah sebagai sandaran hukum. Imam Asy-Syafi'i berkata, babun ma abana Allah li khalqi min fardhihi ala rasulihi ittiba'u ma auha ilaihi wa ma syahida lahu bihi min ittiba'i ma amara bihi min wa man hadahu wa annahu hadin liman ittaba'ahu. Bab apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan terhadap makhluknya berupa kewajiban untuk mengikuti Rasulnya, apa yang diwahyukan kepada beliau dan apa yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beliau, yaitu berupa perintah mengikuti sunnah Rasul, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ini banyak ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan kepada beliau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendapatkan petunjuk. Ya, siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, ahibati hafizakumullah taala, lalu penulis membawakan ayat-ayat, yaitu Imam Asy-Syafi'i di sini membawakan ayat-ayat. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 1 sampai 2. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Wahai nabi, takutlah kepada Allah. La tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakim. Dan janganlah engkau taat kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Di dalam ayat ini perintah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita taat kepada Rasulullah, maka sebenarnya kita sedang taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ketika kita taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendalilan yang sangat kuat ya. Wajib taat kepada Rasulullah. Dan sunnah adalah sandaran hukum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Berarti mengikuti Rasulullah SAW adalah sama dengan mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya penulis Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membawakan surah Al-An'am ayat 106. Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'rid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhanmu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Imam Asy-Syafi'i membawakan dalil yang lain. Surah Al-Jathiyah ayat 18. Surah Al-Jathiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah syariat berupa perkara, maka ikutilah. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, ini dalil juga yang begitu tegas bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dan bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sanggahan terhadap orang-orang yang menghina sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Imam Asy-Syafi'i, cara menjawabnya adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum dalam agama Islam seperti Al-Qur'an, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, fa'alamallahu rasulahu mannahu alaihi bima sabaqa fi ilmihi min ismatihi iyyahu min khalqihi faqala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada rasulnya tentang nikmatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala berupa penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari makhluk-makhluknya. Artinya gini, salah satu dalil yang menunjukkan bahwa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sandaran hukum yang kuat, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum yang kuat adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesalahan. Nah, dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak mengerjakannya maka engkau belum menyampaikan risalahmu, dan Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'sum. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sumbernya terjaga dari kesalahan. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan wa syahidalahu jalla thana'uhu bistimsakihi bima amarahu bihi wal huda fi nafsihi wa hidayati man taba'ahu. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa Rasulullah SAW berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dan juga berpegang teguh kepada petunjuk yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Dan Allah bersaksi bahwa siapa yang mengikuti Rasulullah SAW maka dia akan mendapatkan petunjuk. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah SAW sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersaksi siapa yang mengikuti Rasulullah SAW maka dia berarti mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dalil-dalil ini, yaitu surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika hayna ila wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhan min amrina, ruh dari perkara kami. Ruh di sini maksudnya ilmu dari perkara kami, wahyu. Engkau tidak mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu iman, akan tetapi kami jadikan padamu cahaya yang kami berikan petunjuk kamu dengannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpegang teguh di atas cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpegang teguh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Imam Asy-Syafi'i juga membawakan ayat surah An-Nisa ayat 113. Walaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahammat ta'ifatu minhum an yudhillu wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yadurrunaka min syai' wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka kecuali diri mereka sendiri, dan tidak bisa memberikan bahaya kepadamu sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan atasmu Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah SAW, dan mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, dan Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya atasmu sangatlah besar. Ayat ini memberikan pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW sunnahnya adalah sandaran hukum. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjaga Rasulullah SAW dari kesalahan. Akan selalu menjaga Rasulullah SAW dari kesalahan. Kemudian penulis mengatakan, fa'abana Allahu annahu qad farada 'ala nabiyyi ittiba'u amrihi. Maka di dalam ayat-ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat 113, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan untuk mengikuti nabinya, wa syahida lahu bil balaghi anhu, dan Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh yang diwahyukan kepada beliau. Wa syahida bihi li nafsihi, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi dengan hal itu untuk diri beliau sendiri. Wa nahnu nashhadu lahu bihi taqarruban ila Allah bil imani bihi wa tawassulan ilaihi bi tasdiqi kalimatihi, dan kita bersyahadat, bersaksi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan perantara kepadanya dengan mempercayai sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempercayai sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian Imam Asy-Syafi'i berkata, wa fi syahadatihi lahu bi annahu yahdi ila siratal mustaqim siratillah wa syahadati bi ta'diyati risalatihi wa ittiba'i amrihi wa fi ma wasaftu min fardhihi ta'atuhu wa ta'kiduhu iyyaha fil ayah. ذكرت ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره. Imam Asy-Syafi'i berkata
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan risalah beliau, dan juga Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa wajib mengikuti perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, aku menyebutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tegakkan sebagai sandaran hukum atas makhluk-makhluknya, yaitu dengan berserah diri untuk kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pendalilan yang sangat kuat dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi gampangannya bahasanya itu gini. Kan Allah bersaksi di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka cukup persaksian Allah, kita menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum. Allah juga bersaksi bahwasanya siapa yang taat kepada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka persaksian itu cukup menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum yang kuat. Kemudian penulis mengatakan, qala wa ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma laysa lillahi fihi hukmun fa hukmullahi sannahu. Dan apa saja yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara apa saja yang tidak Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hukum di dalamnya, maka hukum Allah adalah apa yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika akhbarana Allah fi qouli. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya kepada kita di dalam firman-Nya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan persaksian dari Allah bahwa Rasulullah SAW memberikan kepada jalan yang lurus. Nah, ini menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah SAW adalah sunnah Rasulullah SAW adalah sandaran hukum yang kuat. Dia hujjah atau sandaran hukum yang kuat. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillah wa sanna fi ma laysa lahu fihi bima laysa fihi bi ainihi nassu kitabih. Dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terkadang ada dalam Al-Qur'an dan terkadang tidak ada dalam Al-Qur'an secara langsung, ya. Wa kullu ma sanna faqad alzamana Allahu tiba'ah. Dan apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharuskan untuk mengikutinya. Wa ja'ala fi ittiba'ihi ta'atahu. Dan menjadikan di dalam mengikuti Rasulullah SAW adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mengikuti Rasul berarti taat kepada Allah. Mengikuti Rasul berarti taat kepada Allah. Wa fil unudi an ittiba'iha ma'siyatahu allati lam yu'dzar biha khalqan. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan untuknya dari keluar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan keluar, sebagaimana sudah aku sebutkan. Artinya nggak ada jalan lain kecuali harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ingin bahagia harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin beribadah harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, thumma dzakara ad-dalil min as-sunnah ala hujjiyatil hadits an-nabawi. فروى بسنده إلى أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم
muttaki'an ala arikati ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillah taba'nahu al-hadits. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sandaran hukum, tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Maka diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Rafi' Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak ingin mendapati salah seorang dari kalian bersandar seperti ini dan perintah. Kemudian ia berkata, la adri, aku tidak tahu perintah tersebut. Apa yang kami dapat di dalam Al-Quran itu yang kami akan ikuti. Nah, ini perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang menunjukkan bagaimana beliau memuliakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan dan menganggap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Nah, ya, kira-kira cukup itu dulu ya. Itu semua perkataan-perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang menunjukkan bahwa beliau sangat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Kedudukan sunnah Rasulullah SAW sangat tinggi di hadapan beliau. Kemudian beliau mengatakan bahwa sunnah Rasulullah SAW sebagai hujjah, sebagai sandaran hukum, ya, sebagai sandaran hukum yang mana dia sandaran hukum seperti Al-Quran. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik atas ilmunya dari Ustadz tadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Tapi kembali lagi kami mengajak para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa menelpon secara langsung dengan nomor 0813 1829 4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melalui nomor 0813 1445 5557. Dan kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan dulu terlebih dahulu pesan singkat yang sudah masuk melalui WhatsApp. Pertanyaan pertama, Ustadz, bismillah. Ustadz, apa nasihat antum bagi yang mengaku sebagai ahlu sunnah bersandar dengan mazhab Imam Syafi'i, namun ada kecenderungan pada akidah Syiah yang menyerang ahlu sunnah dengan sebutan Wahabi? Dari Abu Rafli Jara Costa. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Adapun istilah Wahabi ditujukan kepada orang-orang yang ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menegakkan tauhid, memberantas kesyirikan, menyebarkan sunnah, memberantas perbuatan bid'ah, kemudian dituduh Wahabi. Maka kita hanya bisa mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang disandari. Ya. Jadi begini para ikhwah. Kalau ada orang menghina agama Islam, menghina orang yang mendakwahkan agama Islam, menghina orang yang menjamin bahwa dakwah tauhid, dakwah sunnah ini akan tetap tegak. Jadi biarkan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mengatur itu semua. Kita sebagai hambanya cukup untuk berdakwah kepada tauhid, menjelaskan tentang tauhid, meringatkan manusia dari kesyirikan, mengajak orang-orang untuk mengerjakan sunnah, memperingatkan manusia dari kebid'ahan. Itu tugas kita. Adapun menanggapi
tuduh Wahabi, dasar Wahabi, Wahabi. Biarkan saja. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin agamanya akan tegak, menjamin kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka biarkan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mengatur mereka, mencukupkan mereka. Biarkan. Kita tidak perlu. Kita manusia cukup untuk mendakwahkan tauhid, menyebarkan sunnah, memerangi kesyirikan, memberantas kebid'ahan. Tidak perlu untuk dilawan. Biarkan Allah Subhanahu wa taala yang melawan mereka. Seperti itu akan tambah nyaman, kita akan tetap lapang dada, Dan dakwah ini pasti akan ada yang mencelanya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan di setiap seorang nabi ada musuh. Nah, itu pasti ada musuh. Dakwah ini pasti ada musuhnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik atas jawabannya Ustaz, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apakah budaya dengan agama saling bertentangan? Bagaimanakah syariat dalam memandang permasalahan ini? Jazakallahu khairan, dari Abdullah di Bekasi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Al-aslu fil asya' al-ibah. Asal hukum segala sesuatu adalah mubah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari apa yang baik-baik yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala firman yang mubah boleh halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perbuatan juga begitu. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibat minar rizq." Yang artinya, katakan siapa yang telah mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan untuk hamba-hambanya. Surat Al-A'raf ayat 32. Ini juga menunjukkan bahwa asal segala sesuatu adalah mubah. Maka begitu juga budaya adalah mubah, kecuali yang berkaitan dengan agama yang sudah diatur dalam agama. Maka kita mengikuti apa yang diatur dalam agama, apa yang diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu budayanya mengikuti syariat Rasulullah SAW. Seperti misalkan contoh, katanya ada yang berdakwah dengan gamelan, ada yang berdakwah dengan alat-alat musik agar orang-orang menerima dakwahnya. Maka kita katakan sebaik-baik pendakwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Maka sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah murni dengan membacakan ayat Al-Qur'an, hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan alat-alat musik. Nah, apabila ini kan budaya, gamelan, kemudian alat-alat musik, keroncong, alat-alat musik yang lain, budaya. Dia asal hukumnya mubah, tetapi ketika ada syariat yang melarang, maka pada saat itu tidak boleh kita menggunakannya. Karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal hukum budaya mubah selama tidak ada bertentangan dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas pembahasan tadi, dari jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afwan Ustaz, di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Makassar, mau bertanya Ustaz, gimana pendapat Ustaz mengenai kerja di bank syariah? Kalau melihat dari transaksi yang ada di tempat saya, masih ada beberapa produk yang masih belum syariah,
Saya berusaha untuk hijrah dari perbankan, namun karena masih ada beberapa kewajiban dan cicilan saya masih kerja cicilan, jadi saya masih kerja di sana sembari mencari kerjaan yang lain. Karena kalau saya langsung keluar dari kerja saya, belum tahu mau bayar cicilan kayak gimana. Mohon penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bank syariah jika memang melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, maka boleh bekerja di dalamnya. Akan tetapi jika di dalamnya masih terdapat praktek riba, maka tidak diperbolehkan untuk bekerja di dalamnya. Karena termasuk dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat pemakan harta riba, yang memberi makan harta riba, kedua saksinya dan penulisnya. Kedua saksinya dan penulisnya. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan waqalahum sawa, dan mereka seluruhnya sama, yaitu sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila di dalam perbankan syariah, ya, baik di negeri ini ataupun negeri-negeri yang lain, jika memang benar-benar menerapkan syariat Islam, maka boleh bekerja di dalam itu. Tapi jika masih ada transaksi riba, maka diharamkan. Meskipun mungkin namanya sudah Islami, namanya pakai bahasa Arab, syirkah, kemudian apalah namanya begitu ya. Kemudian pegawai-pegawainya pakai jilbab, kemudian pakai peci. Tapi bukan ukuran. Yang jadi ukuran adalah esensi transaksi yang ada di dalam perbankan tersebut. Jika masih terjadi riba, maka tidak diperbolehkan untuk bekerja di dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya tadi Ustaz. Semoga bisa bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut lagi Ustaz, pertanyaan di luar tema lagi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ada 2 pertanyaan yang ingin Ana tanyakan. Yang pertama Ustaz, apakah berdosa jika Ana tidak mengikuti anjuran suami agar Ana memakai cadar? Ana belum siap dan melihat kondisi lingkungan sekitar dan keluarga yang masih sulit untuk menerima wanita bercadar. Yang kedua Ustaz, orang tua Ana menjual pakaian wanita berupa baju, rok, dan gamis yang memiliki motif atau renda rempel yang mengikuti model sedang tren. Apakah pakaian yang dijual tidak menerawang dan tidak tipis? Apakah boleh Ustaz? Jazakallahu khairan katsiran majalengka. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Untuk perintah suami terhadap istri memakai cadar, maka wajib bagi seorang istri taat pada suami. Karena untuk mentaatinya. Dan cadar termasuk syariat Islam yang sangat mulia dan juga di zaman sekarang sangat diperlukan untuk kaum muslim. Ya, untuk kaum muslimah. Ini kita tidak berbicara tentang hukum cadar ya, tetapi hukum mentaati perintah suami. Mentaati perintah suami. Karena sekarang suami memerintahkan untuk memakai cadar. Maka pada saat itu, selama perintah suami tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan termasuk dari syariat Islam, maka wajib untuk mentaati perintah suami. Adapun kalau kita berbicara tentang hukum memakai cadar, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, hanya sebuah keutamaan. Dan pendapat yang lebih kuat bahwasanya cadar tidak wajib, hanya sebuah keutamaan. Tetapi kita tidak berbicara itu, tidak berbicara tentang kewajiban taat kepada suami. Maka ketika suami memerintahkan, wajib taat dia. Kenapa? Karena pada saat itu kewajiban taat kepada suami lebih didahulukan dibandingkan hukum memakai cadar itu sendiri. Ya.
Karena suami memerintahkan untuk sebuah hal yang disyariatkan dalam agama Islam. Maka pada saat itu sang istri wajib taat kepada suami. Nah, adapun untuk menjual pakaian yang bermotif, kemudian pakaian-pakaian perempuan-perempuan, maka di asal hukumnya boleh dijual. Ya. Adapun nanti perempuan tersebut memakai pakaiannya di luar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka ini bukan sebuah kewajiban bagi penjual untuk memeriksa ataupun untuk menanyai apakah kamu nanti akan pakai di luar ataukah kamu nanti akan pakai di dalam. Tidak ada kewajiban bagi penjual. Asal hukumnya dia menjual pakaian perempuan boleh. Ya, boleh dia. Masalah nanti si perempuan memakainya di hadapan laki-laki yang bukan mahram, masalah nanti perempuan memakainya sambil berminyak wangi, maka ini bukan urusan si penjual, tetapi urusan si penjual adalah dia menjual barang yang halal, dan itu halal, ya. Dan asal hukumnya perempuan tidak memakai pakaian yang menampakkan kecantikan, menampakkan kemolekan tubuh, menampakkan warna kulit, menampakkan perhiasan, menampakkan bau wangi tubuh, menampakkan pakaian yang indah. Asal hukumnya dia seperti itu perempuan pakaiannya. Maka ketika ada seorang penjual, misalkan saya penjual, menjual baju-baju yang ketat, baju-baju yang seksi, baju-baju yang maka ini asal hukumnya saya boleh menjual itu. Karena asal hukumnya si perempuan memakainya di hadapan suaminya, bukan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dan saya tidak bertanggung jawab atas dia memakainya di luar, di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Itu bukan tanggung jawab si penjual. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi si penanya. Pertanyaan terakhir Ustaz pada pertemuan pagi hari ini. Ustaz, apakah perintah Rasulullah SAW semuanya itu hukumnya wajib? Dari Taufik di Cikarang, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Seluruh perintah baik dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang tanpa pembatasan dan tanpa dalil yang menyertainya menjadi sunnah, maka asal hukumnya wajib. Al-amrul mutlaq yuhmalu alal wujub, kata para ulama usul fikih. Perkara yang mutlak itu dibawakan kepada yang wajib, ya, dibawakan kepada yang wajib. Kecuali jika ada dalil yang menjadi penyerta sehingga perintah yang mutlak tersebut menjadi sunnah, perintah yang mutlak tersebut menjadi dianjurkan saja. Tetapi al-aslu al-amrul mutlaq yuhmalu alal wujub. Asal hukumnya perintah yang mutlak Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV yang sudah menyaksikan program-program Hasan TV yang lainnya juga dan yang ini. Dan sebelum kita menutup Ustaz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Karena ini masih hangat Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah, maka saya ingin memberikan beberapa nasihat tentang Ramadan. Yang pertama, salah satu pelajaran dari puasa yang sangat indah adalah yaitu meninggalkan sesuatu yang kita cintai hanya karena Allah, maka akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Saya ulangi. Salah satu pelajaran yang menarik dari puasa adalah meninggalkan sesuatu yang kita cintai hanya karena Allah, maka akan mendatangkan pahala berupa kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat.
Seperti apa penjelasannya? Coba perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'amali ibni Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amalan anak Adam akan dilipatkan pahalanya. Akan dilipatkan pahalanya. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah. Dan aku, yaitu Allah, yang akan mengganjarnya. Menunjukkan pahala puasa sangat besar dan tidak bisa dihitung. Karena hanya Allah yang mengetahui. Dan Allah Maha Pemurah. Kenapa puasa mendapatkan pahala yang besar? Karena dia meninggalkan syahwatnya. Makannya karena aku. Meninggalkan syahwat yang dia cintai karena Allah. Meninggalkan makan minum yang dia cintai karena Allah. Maka apabila seorang muslim meninggalkan sesuatu karena Allah, padahal sesuatu tersebut dia sukai, dia cintai, bahkan dia perlukan, tapi kalau dia kerjakan itu dosa, dia tinggalkan karena Allah, maka akan mendatangkan kebahagiaan di hati dan pahala yang besar di akhirat. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang seseorang jika memiliki di dalam dirinya 3 perkara tersebut, niscaya dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Dia tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya pada bulan Ramadan. Padahal itu sangat dia cintai, sangat dia sukai. Tetapi dia tinggalkan karena Allah. Maka ini akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman kata para ulama maksudnya adalah lapang dada. Nyaman hidupnya, tenang hidupnya, lepas dari kegelisahan, lepas dari keresahan, lapang dada. Kemudian pahala di akhirat yang besar. Apa pahalanya? Seperti misalkan puasa, karena meninggalkan sesuatu karena Allah, akhirnya mendapatkan pahala yang besar karena Allah, dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Seperti misalkan mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah." Puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kedua-duanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bagaimana proses syafaat puasa? Puasa nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama bin nahar fasyafi'ni fi." Orang ini puasa, aku larang dia makan, minum, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Aku larang dia, maka ampuni dosanya. Lihat, pahala besar. Amalan puasa yang akan minta dan menghadap kepada Allah untuk minta diampuni dosanya untuk orang yang berpuasa tersebut. Karena dia telah meninggalkan yang dia cintai demi Allah. Begitu juga Al-Quran. Waktu yang paling bagus untuk baca Al-Quran malam hari. Ya, di saat sebagian orang terbalik di zaman sekarang, sebagian orang di malam hari malah kebanyakan nonton TV, nonton media sosial dan seterusnya. Padahal waktu yang paling banyak membaca Al-Quran adalah malam hari. Quran akan datang nanti kepada Allah. "I Rabbi mana'tuhu an-nauma bil-lail fasyafi'ni." Wahai Tuhanku, ini orang membaca Al-Qur'an di malam hari. Aku larang dia tidur. Ya, sudah nguap-nguap, tetap aja dia baca, matanya panas. Maka Al-Quran nanti datang kepada Allah di hari kiamat. Kemudian dia katakan, "Wahai Tuhanku, aku larang dia tidur di malam hari untuk membacaku. Ampuni dosanya." Lihat,
Siapa yang meninggalkan sesuatu yang dia cintai karena Allah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan pahala yang besar di akhirat. Nah, ini pelajaran dari puasa. Karena ketika kita puasa, kita meninggalkannya karena Allah. Meninggalkan yang kita cintai, makan, minum, bersetubuh, kita cintai. Kita tinggalkan karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar, ketenangan hati, ya, pahala yang besar di akhirat. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa 'awwadaka Allahu khairan min." Sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya yang lebih baik darinya. Ini pelajaran puasa yang sangat agung, makanya tinggalkan riba meskipun engkau memerlukannya. Karena Allah, niscaya Allah akan melapangkan dada, memberikan pahala yang lebih besar. Tinggalkan zina meskipun engkau menyukainya, maka Allah akan melapangkan dada dan memberikan pahala yang besar. Tinggalkan judi, khamar, dan seterusnya dari maksiat. Tinggalkan korupsi meskipun hanya tanda tangan, meskipun satu kali klik. Tinggalkan melihat yang haram meskipun hanya satu kali klik. Meskipun kita sukai, tapi kita tinggalkan karena Allah. Allah akan melapangkan dada kita dan memberikan pahala yang besar. Jadi prakteknya banyak di dalam Al-Quran. Ini pelajaran yang luar biasa dari ibadah puasa. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di sisa-sisa hari Ramadan kita tetap diberikan petunjuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah di dalam Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah 1442 Hijriah. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas penutupnya tadi dari Ustadz. Jazakumullah khairan. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf apabila masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum dibacakan dikarenakan waktu yang terbatas, dan kami selaku kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada terjadi kesalahan sebelumnya, dan kami tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.